Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Ya, Ibu harap kalian tetap sehat, tetap semangat belajar dari rumah. Kemudian tetap rajin dan disiplin mengumpulkan tugas. Ya, oke ya. Nah, sebelum Ibu mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kalau kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dipersilahkan. Selesai ya? Oke, langsung saja. Ibu akan membahas tentang tema 7, hewan dan tanaman di sekitarku. Nah, kemarin kan sudah Ibu jelaskan ya, dari tema 7 itu ada pembelajaran 5 dan 6. Nah, kali ini Ibu akan bahas ulang dan juga akan mempelajari materi yang sudah kita pelajari kemarin. Kita ulangi lagi ya, agar kalian lebih paham dan mudah mengerti. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah subtematika tanaman di sekitarku. Nah, ini ada di pembelajaran 5 kelas 1 sekolah dasar. Oke. Selanjutnya adalah di sini ada tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang ada di sini adalah ini dia. Yang pertama adalah melalui tayangan video peserta didik dapat memahami manfaat tanaman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membuat kalimat pujian. Yang ketiga, melakukan penjumlahan dua bilangan. Nah, oke, kemarin sudah Ibu bahas, sekarang Ibu bahas kembali. Supaya apa? Supaya kalian mudah memahaminya dan tidak mudah lupa. Oke ya. Nah, selanjutnya di sini adalah oke, sebentar Ibu kembalikan. Ini ada sebuah contoh gambar ya. Di sini ada buah tomat. Nah, buah ini termasuk apa? Buah ini bisa jadi bisa masuk ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama adalah buah dan juga sayuran. Nah, di sini ada gambar daun ya. Ini nanti kurang jelas ya gambarnya ya. Nanti Ibu beri gambar yang lebih jelas lagi. Di sini adalah sebuah daun. Kemudian ini adalah batang. Yang ini adalah akar, kemudian yang ini adalah bijinya dalam tomat ya. Kemudian ini adalah tomatnya dan ini adalah bunganya. Oke. Nah, ini akan Ibu beri contoh yang lebih jelas nih. Di sini adalah bunga, daun, buah, batang, kemudian akar. Oke, sama ya. Nah, selanjutnya adalah fungsi tanaman sebagai makanan. Nah, apa sih Bu fungsi tanaman sebagai makanan itu? Oke, ada yang tahu anak-anak? Oke, ini ya. Yang pertama adalah yang tanaman dimakan buahnya. Ini adalah fungsinya, ada beberapa ya. Yang pertama adalah dimakan buahnya. Apa saja contohnya? Ini dia contohnya. Yang pertama adalah buah jeruk. Yang kedua adalah buah apel dan yang ketiga adalah buah apa ini? Ya, mangga. Oke, pinter ya. Ini adalah salah satu fungsi tanaman sebagai makanan. Nah, selanjutnya adalah fungsi makanan yang selanjutnya adalah dimakan daunnya. Apa itu Bu? Nah, ini dia contohnya. Siapa yang suka sayur bayam? Semua suka ya, karena ini sangat enak dan bergizi ya. Kemudian yang kedua adalah sayur kangkung. Ini juga enak sekali kalau kita masak. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari tumbuhan. Ini ada yang ketiga adalah dimakan bijinya. Apakah bisa Bu dimakan bijinya? Bisa dong. Nah, contohnya Ibu beri contoh ini ya. Berikutnya adalah contoh yang pertama adalah ini dia. Kacang apa ini? Kacang hijau. Nah, siapa yang sering atau yang suka makan kacang hijau? Nah, siapa ayo? Nah, banyak ya, banyak yang suka ya karena ini berjuta-juta manfaatnya untuk tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah di sini ada kacang kedelai. Oke, kacang kedelai ini biasanya dibuat apa ya? Ada yang tahu? Oke, kalau kacang kedelai itu biasanya dibuat untuk tempe, tahu, dan lain-lainnya. Oke, kemudian kalau ini apa namanya? Ya, kacang hijau ini biasanya dibuat bubur juga bisa, sayur juga bisa, dan lain-lainnya ya. Oke, nah ini adalah salah satu contoh kedelai sebelum dikupas seperti ini. Nah, ini masih hijau ya. Nanti nunggu sampai warnanya berubah menjadi coklat. Oke, nah selanjutnya adalah dimakan batang dan akarnya. Wah, apakah bisa ya tumbuhan itu dimakan batang dan akarnya?
Tentu bisa dong. Nah, ini adalah salah satu contoh tumbuhan yang bisa dimakan batang dan akarnya. Ini adalah apa? Ya, ini adalah sebuah tebu, tumbuhan tebu atau tanaman tebu. Yang selanjutnya adalah di sini ada singkong. Ya, ini adalah singkong, ini termasuk ke akar, dan tebu ini termasuk tumbuhan yang bisa dimakan dalam bentuk batang ya. Dalam kategori. Oke, nah ini adalah selanjutnya juga dari akar. Ini adalah apa? Ya, ini adalah ubi. Ada ubi yang warna ungu dan juga ubi yang warna kuning atau orange ya. Oke, selanjutnya adalah manakah yang berasal dari tanaman? Nah, ini dia. Coba kalian tebak ya. Nah, yang pertama adalah telur, yang kedua adalah sayur bayam, dan yang ketiga adalah opor ayam. Nah, manakah yang berasal dari tanaman? Mana ayo? Ada yang sudah tahu? Oke, ini selanjutnya adalah benar sekali. Ini adalah bayam. Bayam ini berasal dari tanaman. Kalian pintar sekali. Oke, selanjutnya adalah masih semangat kan ya? Nah, ini adalah ini adalah ayo tebak. Di sini ada sebuah gambar tempe dan tahu, enak sekali sepertinya ya. Oke, nah gambar tempe dan tahu ini berasal dari mana? Oke, maaf. Nah, ini adalah berasal dari kacang kedelai yang berasal dari tanaman, yang diambil adalah biji-bijinya. Oke, selanjutnya adalah di sini kita harus mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang telah menciptakan tanaman. Oke ya, kalian harus tetap bersyukur karena dari tanaman tersebut berjuta-juta manfaatnya ya. Bisa dimakan daun, batang, akar, kemudian buahnya juga bisa semua ya, bijinya juga bisa. Oke ya, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Oke, nah selanjutnya adalah anak-anak di rumah, siapa yang membantu ibu memasak? Maksud ibu di sini adalah yang suka membantu ibu memasak di rumah. Oke, kalian pasti senang ya membantu ibu memasak di rumah. Bagus sekali. Kalian memang anak-anak yang rajin. Kemudian nah di sini ada sebuah gambar yang menunjukkan adalah Siti dan ibu sedang memasak. Kemudian di sini Siti mencuci apa? Sayuran. Oke. Kemudian di sini Suti menyajikan makanan bersama ibu untuk keluarga. Oke, selanjutnya adalah dari cerita tersebut, manakah pujian yang tepat untuk Siti? Nah, ada yang tahu kalimat apa atau ungkapan apa yang tepat untuk Siti? Oke, ini ya, yang pertama ibu beri contoh adalah Siti suka sekali membantu ibu. Nah, itu apakah benar ya? Itu termasuk ungkapan pujian? Oke, selanjutnya deh. Nah, yang kedua adalah Siti, kamu memang anak yang rajin. Nah, ini salah satu dari ini, manakah yang benar? Oke, benar ya. Yang benar adalah kalimat pujian itu adalah ini. Siti, kamu memang anak yang rajin. Oke, kalian pintar semua. Nah, kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan sesuatu hal yang positif dengan tulus dan sejujurnya. Oke, kalimat pujian membuat orang mendengarnya merasa apa? Tersanjung, bahagia ya, senangnya jika dipuji. Nah, oke ini dia. Selanjutnya adalah Siti dan ibu pergi ke pasar. Nah, ini contohnya. Mereka berbelanja ya, di sini gambarnya ya. Oke, selanjutnya adalah ini ada sebuah Pak Tani yang memikul buah. Nah, ini ada ibu dan Siti sedang mencoba membelinya dan menghitungnya buah yang mereka beli dari Pak Tani. Oke, nah ini yang pertama ini ada coba kita jumlahkan ya. Di sini ada 23 buah mentimun kuning ini ya. Mentimun kuning atau melon. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah di sini ada 15 buah. Nah, bagaimana cara menjumlahnya? Ada yang sudah tahu? Ada ya, kemarin kan sudah Ibu berikan materi tentang cara menjumlah dan mengurangi dengan cara disusun. Oke, disusun dengan cara susun pendek ya. Oke, selesai kan ya kemarin.
Oke, nah selanjutnya di sini adalah 15 ditambah 23 adalah ini caranya seperti ini. Oke, Ibu pas lagi ya. Di sini ada 15, kemudian ditambah 23, kemudian jangan lupa tandanya adalah plus ya atau ditambah di jumlah boleh. Nah, yang pertama adalah ini adalah 5 ditambah 3. Ini yang kita hitung adalah angka satuan terlebih dahulu. Taruh di bawah sini. Kemudian angka puluhan yang yaitu yang di depan. Oke, jadi 1 tambah 3 ada 3. 1 tambah 2 ya maksud Ibu. Oke. Nah, ini adalah hasilnya ada berapa? 38 buah yang Siti dan Ibu beli. Oke, kalian pintar sekali hari ini. Oke, nah ternyata sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Jangan lupa kalian tetap bersyukur dan rajin belajar, giat belajar dan juga disiplin dalam mengumpulkan tugas. Oke ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.